T22 mega ampere, jangan aneh deh. Maaf, tadi saya sudah menarik lengan kamu tanpa izin. Ujar Arga saat Hanaya sudah berada di depan pintu kamarnya sedangkan Pak Gani sedang di bawah memesan kopi untuk dirinya dan Arga. Hanaya membalik tubuhnya. Kini mereka saling berhadapan. Tapi tetap berjarak. Jujur saya kaget. Tapi saya yakin Pak Arga tidak ada niat buruk. Malah saya sangat berterima kasih karena Pak Arga sudah melindungi saya saat di acara tadi. Balas Hanaya. Sudah kewajiban saya. Ingin meneruskan kata-katanya tapi diurungkannya. Bagaimana mungkin saya membiarkan kami dilecehkan? Bahkan jika wanita lain saja pasti akan saya lindungi. Apalagi kamu. Sayang, kata-kata itu hanya Arga ucapan dalam hati. Sudah malam. Sebaiknya kamu istirahat. Besok kita akan kembali menemui Pak Wilson sebelum kembali. Tambah Arga. Baik Pak. Sekali lagi terima kasih. Balas Hanaya. Entah kenapa seakan banyak yang ingin dia ucapkan. Tapi Hanaya sulit untuk mengutarakannya. Mereka pun masuk ke kamar masing-masing. Dengan pikiran mereka masing-masing pula. Mereka sama-sama berdiri tepat di jendela kaca hotel yang memperlihatkan pemandangan kota. Kenapa hati ini panas saat melihatnya diperlakukan seperti itu? Ingin rasanya bibir ini berucap dia adalah wanitaku. Tapi aku mampu menahannya tadi. Jika sampai kata-kata itu terucap. Apa pikiran Hanaya terhadapku? Hah, pikir Arga sambil mengacak rambutnya mengingat kejadian tadi. Tidak berbeda dengan Hanaya yang saat ini pikirannya juga entah kemana. Sebuah pertanyaan besar seorang Arga melindunginya sampai seperti itu. Bahkan bisa merusak image-nya di depan rekan bisnisnya hanya untuk seorang sekretaris. Di kamar Arga di mana Pak Gani baru saja masuk. Kopi. Ujar Pak Gani sambil meletakkan kopi di atas meja. Lo udah hubungi Pak Wilson? Tanya Arga. Kenapa lo khawatir proyek kita dibatalkan? Tanya Pak Gani balik. Gue lebih baik kehilangan proyek ketimbang melihat seorang wanita akan dilecehkan. Balas Arga. Bukan karena dia Hanaya. Tanya Pak Gani. Lo lupa bang. Gue gak pernah ngajak Ayu ke acara seperti ini karena gue tahu acara seperti ini banyak karakter orang yang gak bisa ditebak. Dan apa yang terjadi saat pertama kali gue pergi membawa wanita? Dia hampir dilecehkan. Geram Arga. Pak Wilson memutuskan kontrak kerja dengan perusahaan yang tadi mau melecehkan Hanaya. Dia malah salut dengan cara lo. Ujar Gani. Sebenarnya soal minuman tadi itu ulah gue. Tapi soal yang mabok tadi gue gak tahu sama sekali. Jujur Pak Gani. Gila ya lo bang. Berang Arga. Santai ga. Gue cuma pengen lihat gimana perhatian lo sama Hanaya. Ya gak gitu bang. Lo main benda haram yang jelas itu gak akan disentuh Hanaya. Lagian gue yakin lo gak bakal lah biarin itu terjadi. Udahlah minim kopinya. Atau langsung tidur. Besok kita singgah sebentar ke kantor Pak Wilson lanjut ke bandara. Seperti yang diagendakan. Pagi ini sebelum kembali ke kota B mereka akan ke kantor Pak Wilson. Pak Wilson menyambut dengan ramah bahkan Pak Wilson meminta maaf untuk kejadian tadi malam. Kini mereka sudah kembali berada di pesawat. Lagi dan lagi mereka duduk bersebelahan. Entah kenapa ada rasa canggung untuk kedua insan ini. Hanaya lebih sering melihat keluar jendela, menikmati keagungan ciptaan Allah. Begitu indah. Awan yang bergantian melewati kacanya. Jika saja bisa ingin dia raih. Sebuah senyuman indah terukir. Hanaya tidak tahu sepasang mata sedang melihat senyuman itu. Mata Arga. Jika boleh aku meminta, aku ingin perjalanan ini tak cepat berakhir. Batin Arga. Namun sayang, pramugari sudah meminta untuk para penumpang bersiap kembali duduk dengan posisi kursi yang tegak lurus. Karena pesawat akan segera landing. Kamu tunggu di depan saja. Koper biar saya yang ambil. Ujar Arga. Hanaya menjawab dengan anggukan. Setelah bawaan semua sudah terbawa. Mereka pun menuju mobil yang sudah Pak Gani parkiran. Karena saat mereka mendarat Pak Gani langsung menuju tempat penitipan kendaraan. Sedangkan Arga bertugas mengambil koper mereka bertiga. Hanaya langsung kami antar ke rumah atau ada jemputan? Tanya Pak Gani saat mobil sudah melaju.
Saya turun di kantor saja Pak. Nanti bisa pesan taksi online. Jawab Hanaya. Langsung antar ke rumah saja. Ujar Arga. Pak Gani seakan paham dengan maksud perkataan Arga. Setuju biar kita antar saja. Balas Pak Gani. Terserah Bapak berdua saja jika tidak merepotkan. Balas Hanaya. Ternyata Bayu tadi pagi ngechat gue. Gak kebaca pula. Guman Arga saat mengecek beberapa chat masuk yang gak terbaca olehnya tadi. Yah, telat kita udah balik. Suruh dia ngabarin kalau balik ke sini. Balas Pak Gani. Tak lama kemudian mereka sudah memasuki kawasan perumahan Hanaya sesuai instruksi dari Hanaya pastinya. Itu Pak rumah cat hijau. Tunjuk Hanaya. Bersama saat mobil sampai di depan rumah. Ayah dan ibu juga akan keluar. Hanaya bergegas keluar. Yah, itu Naya udah pulang. Tunjuk ibu. Hanaya pun menghampiri ayah dan ibu. Mencium takzim tangan keduanya. Baru mau ayah jemput bareng ibu. Ujar ayah. Tadinya mau turun di kantor. Tapi pimpinan perusahaan mau ngantar langsung. Naya gak bisa nolak. Jawab Hanaya dengan senyum manisnya. Saat Hanaya sedang berbincang dengan ayah dan ibu. Arga menghampiri mereka sembari menarik koper Hanaya disusul oleh Pak Gani juga. Masya Allah Pak. Maaf jadi Bapak yang mengeluarkan koper saya. Ujar Hanaya sambil meraih koper yang Arga berikan. Bukan hal besar. Santai saja. Balas Arga. Yah. Kenalin ini Pak Arga pimpinan perusahaan dan ini Pak Gani Aspri dari Pak Arga. Ujar Hanaya memperkenalkan dua pria itu. Mereka pun menjabat tangan ayah memperkenalkan diri. Jadi ngerepotin harus antar Naya sampai rumah. Ujar ayah. Masuk dulu. Udah jam makan siang. Ujar ibu menawarkan untuk mereka mampir. Gak perlu Bu. Jadi merepotkan. Balas Arga. Gak ada yang direpotkan. Ayuk masuk dulu. Ujar ayah sambil merangkul Arga dan Pak Gani bersamaan. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih kami. Tambah ayah. Wah rezeki nomplok niga. Gak boleh ditolak. Ujar Pak Gani. Mereka pun langsung menuju meja makan. Ibu dan Hanaya pun menuju dapur menyiapkan menu makan siang yang sudah ibu masak. Jangan terlalu formal. Di sini itu udah biasa kedatangan tamu. Dulu masa Naya sekolah teman-temannya sering ke sini. Panggil mereka pun sama seperti Hanaya. Semua manggilnya ayah. Ujar ayah. Wah ramai berarti ya Pak? Tanya Gani. Lumayan. Kalau udah pada kumpul. Kalau sekarang udah jarang. Sibuk sama pekerjaan masing-masing. Hanaya dan ibu datang membawa piring dan juga sup yang ibu masak tadi. Anggap aja belajar dilayani sama istri. Bisik Pak Gani. Makan siang di restoran mahal itu hal biasa. Makan siang di kantor apalagi. Kali ini makan siang di rumah wanita sang berseliweran di pikirannya. Sungguh hal yang luar biasa. Sup ayam kampung menjadi menu utama siang ini. Jika makan di rumah ayah pakai malu-malu itu tidak berlaku. Bagaimana mau malu-malu? Saat nasi yang dicentong hanya sedikit ayah akan siap menambahkannya. Wah kalau kayak gini bisa ketagihan nih Pak. Canda Pak Gani. Boleh-boleh. Pintu rumah ini terbuka untuk semua teman-teman anak ayah. Balas ayah. Jangan dianggap serius Pak candaan si Gani. Ujar Arga. Sama sekali gak. Ayah beneran seneng setiap teman-temannya main ke rumah. Balas ayah. Oh panggil ayah saja ya biar lebih enak. Tambah ayah. Hanaya lebih banyak diam. Walau kadang tanpa sengaja mata mereka saling bertemu. Cukup lama Arga dan Pak Gani di rumah Hanaya. Sekedar berbincang santai. Berbincang mengenai warung makan ayah. Dan hal sepele lainnya. Kami permisi dulu ya. Udah lama nih di sini. Udah disuguhkan kopi juga. Kopinya enak pula. Ujar Pak Gani. Iya. Ada pekerjaan lain juga yang harus diselesaikan. Ujar Arga. Kalau begitu biar ayah panggil dulu Nayanya. Balas ayah. Gak usah ya. Kami langsung aja. Naya juga pasti lelah. Balas Arga. Baiklah. Hati-hati kalau gitu. Ingat jangan kapok ya main ke sini. Waktu terus berjalan tanpa Hanaya tahu ternyata Arga sering mampir ke warung ayah.
Sekedar makan dan sesekali ngobrol juga dengan ayah jika ayah sedang tidak repot. Pagi ini Hanaya harus bergegas mempersiapkan materi meeting untuk produk baru yang akan segera launching. Arga menyerahkan sepenuhnya kepada Hanaya. Hanaya mewakili Arga meeting dengan divisi perencanaan. Sedangkan Arga sedang di gudang. Dan saat dia kembali Hanaha dibuat kaget dengan keberadaan Mama Arga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Maaf Ibu sedang mencari Pak Arga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya tapi saya lihat ruangannya kosong. Apa kalian baru selesai meeting? Tanya Mama Arga. Saya memang baru selesai meeting. Pak Arga sedang ke bagian gudang untuk mengecek produk yang akan launching pekan depan Bu. Jawab Hanaya. Ibu mau saya buatkan kopi atau teh? Hanaya menawarkan. Boleh deh kopi. Tapi antar ke ruangan Arga saja ya. Saya masuk dulu. Balas Mama Arga sambil masuk ke ruangan sang putra. Tak butuh waktu lama Hanaya sudah berada di ruangan Arga. Silahkan Bu. Saya permisi kembali ke meja kerja saya. Ujar Hanaya. Di sini saja. Temani saya ngobrol. Biar gak suntuk sambil nunggu Arga datang. Pinta Mama Arga sambil menepuk sofa di sebelah kanannya. Canggung rasanya. Tapi tak berani menolak. Beliau adalah ibu dari sang pimpinan perusahaan ini. Jika dia menolak apa jadinya? Itu yang ada di pikiran Hanaya saat ini. Walau sedikit canggung, Hanaya duduk sesuai arahan dari Mama Arga. Oh ya Hanaya, Naya saja Bu. Baiklah Naya, Arga suka marah-marah gak sama kamu? Tanya Mama Arga memulai percakapan. Sejauh ini Pak Arga akan marah jika ada yang salah. Tapi setahu saya beliau akan marah saat memang sudah tidak terkendali. Atau sudah diingatkan tapi pegawainya tidak patuh Bu. Jawab Hanaya dengan lembut. Jangan tersinggung ya kalau dia ada galakin kamu. Ujar Mama Arga sambil mengelus tangan Hanaya. Jika saya memang salah itu hal wajar kok Bu. Dan gak ada hal yang menyinggung. Sejauh ini Pak Arga itu baik. Pak Arga membimbing pegawainya dengan sangat baik. Balas Hanaya. Oh ya kamu sudah punya pasangan gitu? Tanya Mama Arga to the points. Maksudnya menikah? Tanya Hanaya. Ya gitulah pacar atau suami gitu. Jawab Mama Arga. Belum Bu. Lagi pula gak ada kamus pacar di saya. Balas Hanaya. Berarti langsung nikahlah ya. Udah ada calonnya. Tanya Mama Arga lagi. Hanaya menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Belum Bu. Semoga nanti Allah datangkan orang yang baik dan tepat. Jawab Hanaya. Alhamdulillah. Ucap syukur Mama Arga. Kok alhamdulillah Bu? Tanya Hanaya. Hehi. Gak apa-apa. Ya alhamdulillah ternyata kamu wanita yang menjaga diri. Gak seperti anak muda sekarang. Pada gonta-ganti pacar. Terus nikahnya sama yang lain. Ujar Mama Arga. Pintu ruangan Arga tiba-tiba terbuka. Mama. Seru Arga heran melihat sang mama. Berduaan dengan Hanaya pula tuh. Hehehe. Udah selesai dari gudangnya? Tanya sang mama. Baru selesai. Mama ngapain? Tanya Arga sambil mendekat. Hanaya akan berdiri tapi ditahan oleh Mama Arga. Kamu di sini saja dulu. Titah Mama Arga. Maaf Bu. Pak Arga kan sudah datang. Saya izin kembali ke meja kerja saya. Balas Hanaya. Ma, Hanaya punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Dan ini masih jam kerja. Ih kamu ini ya. Kan Naya nemenin Mama. Protes sang Mama. Ma, ini di kantor. Balas Arga tidak peduli dengan protes sang Mama. Ya udah. Balas sang Mama kesal. Naya kapan pas waktu senggang bolehkan temenin saya. Kita berdua saja. Biar gak diganggu. Pinta Mama Arga sambil sekilas melirik Arga kesal. Boleh Bu. Insya Allah. Balas Hanaya dengan ramah. Alhamdulillah. Ya sudah kamu kembali ke meja kamu. Balas Mama Arga sambil mengelus tangan Hanaya. Hanaya pun kembali ke meja kerjanya. Mama ngobrol apa aja tadi? Tanya Arga setelah Hanaya keluar. Mau tahu apa mau tahu banget? Tanya sang Mama. Mama, kenapa? Siapa suruh ganggu kesenangan Mama? Balas sang Mama puas. Mama mau balik aja deh.
Mau minta nomor handphone Naya. Terus janjian. Biar gak diganggu sama kamu. Mama cuma mau bilang. Kapan kamu siap melamar Hanaya? Mama akan siapkan semuanya yang terbaik. Ujar sang mama sambil bangkit dari duduknya serta memainkan matanya menggoda sang putra. Ma, jangan aneh-aneh deh. Mama tadi bahas apa sama Hanaya? Tanya Arga curiga. Penasaran. Tanya langsung aja. Hehehe, tawa sang mama puas sambil membuka pintu. Dan benar saja. Sang mama saat di luar nampak sedang bertukar nomor handphone dengan Hanaya.